Bismillahirrahmanirrahim. Member DNA yang saya hormati dan juga dulur-dulurku di seluruh tanah air, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan yang terpenting kita selalu diberikan daya yang kuat, energi yang positif, dan keberkahan. Agar kita bisa berbuat baik, agar kita bisa berguna, bermanfaat buat sesama. Kita masih membicarakan masalah dukungan terhadap member DNA agar kita semua menyaksikan atau mengalami, mendapatkan hikmah dari keadilan, kearifan, dan kebijaksanaan dari pemerintah sebagai wakil Tuhan di alam ini untuk menciptakan suatu hasil yang seadil-adilnya. Baik, tunggu sebentar. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai wisata religi ala DNA, ya. Tetapi sebetulnya apa yang kita bicarakan di video ini adalah akan bersifat umum pada akhirnya, karena sekarang sudah mulai banyak yang menonton video ini yang bukan member DNA. DNA adalah digital net asset, ya, adalah sebuah perusahaan, sebuah digital trading platform, ya, yang mempunyai izin dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan mempunyai SIUL dan juga mempunyai sertifikat dari Asosiasi Perdagangan Langsung yang sekarang sedang dibekukan oleh pemerintah, oleh Bapepti dan SWI, sehingga platform ini tidak bisa menyelenggarakan operasinya. Operasinya yaitu penjualan produk IT, yaitu digital robotik, dan juga tidak bisa melaksanakan trading atau jual beli secara online. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, bicarakan ini DNA apa ya? Nah, DNA adalah sebuah digital trading platform, ya. Baik, kita sudah terbiasa dengan koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita sudah biasa menyebut namanya dengan rendah hati, dengan lirih, dengan rasa cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seringkali kita berdoa menggambarkan suatu harapan-harapan. Nah, kita juga sudah mengenal makna daripada ego. Ya, ego adalah rasa memiliki sesuatu, ya, yang berlebihan sehingga itu akan merusak kita. Kita juga sudah tahu hawa dan nafsu, ya, adalah sebuah keinginan yang berlebihan, akhirnya bisa menjadi sebuah nafsu, bisa menjadi sebuah prasangka, ya gitu ya. Ada juga pikiran, kan ya. Ada rasa juga. Rasa adalah rasa sejati. Itu bisa kita bagi-bagi. Ada rasa sejati, yaitu rasa yang menguasai hawa dan nafsu. Ada prasangka. Prasangka adalah rasa yang dikuasai oleh hawa dan nafsu. Ada juga hati. Hati ada di pikiran letaknya. Pikiran adalah sebuah wadah yang besar. Nah, itulah yang biasa dibicarakan dalam video-video kita, ya. Saya mengulang-ulang terus agar pemahaman kita bisa mempunyai kesamaan, agar frekuensi kita bisa mempunyai kesamaan. Jadi kita memang mendekatkan diri kepada hal-hal yang tadi saya sebut, dan juga menyebut nama Tuhan kita semua, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya, karena saya beragama Islam, Muslim. Tetapi hal ini bisa dilakukan oleh makhluk, oleh agama apapun, kan gitu ya. Ya, silakan aja coba, ya. Baik, kita juga
membicarakan tentang wisata ya, wisata religi yang kemarin kita terus ajak ya, agar jiwa kita juga berwisata. Jangan melulu raga terus yang berwisata, tapi jiwa kita juga berwisata. Jadi produknya ada 3 paketnya, yaitu berwisata kemanusiaan, yang kedua perilaku, dan yang ketiga adalah wisata menolong ya, menolong yang lapar, menolong yang membutuhkan pertolongan. Itu wisata kita seperti itu ya. Jadi wisata apa namanya? Wisata kemanusiaan artinya kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita berketuhanan ya. Jadi meningkatkan rasa ketuhanan. Itu akan menimbulkan eh, kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya. Yang kedua adalah kita meningkatkan ilmu ya. Ilmu adalah hikmah dari apa yang kita jalani. Ya, jadi yang saya sampaikan ini adalah informasi, bukan ilmu ya. Saya tidak bisa memberikan ilmu kepada sesama. Ilmu itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, apabila kita menjalani suatu ujian ya, suatu cobaan atau azab yang kita hadapi secara ikhlas, secara tulus ya. Nanti akan muncul sebuah ilmu. Sedang pengetahuan adalah informasi ya. Informasi itu bisa negatif, bisa positif ya. Tapi yang saya sampaikan adalah informasi-informasi yang positif yang muncul dari hati nurani ya, bukan dari hati sanubari. Ya. Jadi kalau saya tidak ada niat untuk yang negatif ya, insya Allah ya. Baik, jadi semoga teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal, di awal saya nggak jelas, bicaranya kurang mengalir ya. Apa yang ingin saya sampaikan tuh eh, apa namanya ada sedikit kesulitan kepada saya, mungkin wawasan saya kurang atau pendidikan saya kurang tinggi. Tetapi sekarang saya merasa sudah ada kesamaan frekuensi dengan Bapak dan Ibu yang selalu melihat atau menonton video ini ya. Jadi mudah-mudahan sebagian besar dari kita sudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan ke dalam jiwa, dan terutama jiwa kita ya, jiwa dan raga kita, terutama dalam jiwa kita. Jadi kita menyaksikan itu, kita menyaksikan ada sesuatu rasa yakin pada diri kita tentang sesuatu yang kita harapkan ya. Baik, kita juga apa namanya terus memantau secara pikiran ya. Kita mendengar ada informasi-informasi, tapi walaupun masih simpang siur ya, informasi tentang DNA Pro ini dari pemerintah, dari lembaga hukum, dan juga dari wakil-wakil rakyat, dan juga dari member DNA sendiri yang mempunyai kelebihan pendidikan, kelebihan informasi, dan juga sudah bergerak, memang sudah biasa bergerak di bidang hukum ya, seperti teman-teman di Paguyuban ya. Ada juga apa namanya perjuangan mereka yang memang sudah sampai ke tingkat pemerintahan yang tinggi. Biarlah itu terjadi bagi kita yang mempunyai keterbatasan. Yuk lebih baik kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara mengkoneksi terus dengan cara mengikuti nafas ya. Nafas itu biarin, tidak perlu kita atur. Jadi nafas walaupun kita tertidur juga nafas memang turun naik ya. Kita ikuti nafas ya. Nah, karena nafas itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan oleh kita. Kita ikutin dengan cara kita sebut nama Tuhan kita, nama Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati, dalam dalam sadar ya. Artinya kita menyebut Dia ya, Sang Maha Pencipta, dan juga kita harus dalam kesadaran, yaitu kita memposisikan diri kita
sebagai makhluk dan ada dia sebagai kholiknya, sebagai pencipta. Itu terus-terusan kita koneksi ya. Mudah-mudahan dalam kita menjalani atau melalui cobaan ini kita mendapatkan ilmu ya. Minimal kita mendapatkan rasa yakin, menyaksikan rasa yakin, dan kita sambut rasa yakin itu dengan sukacita, dengan riang gembira, dan kita nantikan waktunya rasa yakin yang kita yakini adalah terwujud ya. Biarkan saja. Yang penting kita tidak terlalu banyak memainkan pikiran ya. Pikiran itu perlu ya kita gunakan apabila kita memerlukan ya. Jadi jangan terlalu berlebihan pikiran itu diforsir ya. Tapi tetap memang berguna ya. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjalani hidup ya. Untuk menjalankan hidup, menjalankan kehidupan ya. Menerima hidup sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupan ya. Jadi ada nafas kita libatkan dalam hal ini ya. Baik, tentu sudah sekian lama kita menonton video ini dan juga waktu bergulir ya, waktu bergulir tentu ada yang beruntung, ada yang tidak. Bagi teman-teman yang belum beruntung, ayo kita kembali ke ke doa, ke koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti nafas ya. Dengan tenang, dengan damai dan sebut namanya terus-menerus ya. Dan juga gambarkan keinginan kita ya. Keinginan kita ingin hidup bahagia misalnya. Kalau yang saya cari memang Allah Subhanahu wa taala dan keridoannya ya. Jadi masalah DNA ini menjadi kecil ya, menjadi kecil. Kalau kita misalnya investasi di DNA 30 juta misalnya, ya kita ngejar-ngejar 30 juta. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita 30 miliar misalnya gitu ya. Ya, kita nggak larut dalam pemikiran-pemikiran atau hawa dan nafsu yang yang menggerogoti pikiran kita dan akhirnya menjadi penderitaan jiwa dan raga ya. Penderitaan jiwa misalnya kita menjadi pesimistik ya karena tidak kunjung datang misalnya. Itu jiwa kita ya. Raganya nanti bisa kena mah, bisa kena liver, bisa kena diabetes misalnya seperti itu. Itu akibat daripada penderitaan jiwa ya. Ya kalau saya mencari Allah Subhanahu wa taala dan keridoannya. Ya. Jadi masalah DNA masalah kecil ya, apalagi ini sudah banyak yang berjuang ya. Ada yang negatif, ada yang positif, pro dan kontra, ada si jahat dan si baik ya. Tentu saja itu semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, dalam kendali Tuhan yang Maha Esa. Saya kadang-kadang menyampaikan bocoran ya, bocoran secara pribadi, bisa juga salah ya. Bahwa DNA, bahwa trader atau trading itu tidak akan hilang dari muka bumi ini. Dan para mafia selalu menebar umpannya dan kita sebagai makhluk selalu mendapatkan bisikan itulah. Kita sarankan bisikan itu jangan didengarkan ya. Bisikan-bisikan untuk segera mencari jalan keluar ya, mendapatkan pinjaman dari rentenir agar kehidupan kita bisa ditopang untuk sementara waktu. Akhirnya nanti terjerat ya. Mencari dukungan atau bantuan dari siapapun yang akhirnya kita tergiring ke satu arah yang merugikan kepada kita ya. Lebih baik kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah perlu kita lakukan ya. Merenung, merasakan ya, menyaksikan rasa. Merasakan dan saksikan rasa yang muncul pada diri kita semua. Apabila dirasa keputusan kita itu gegabah ya segera sadar, segera kembali ke rasa yang membuat jiwa kita nyaman. Ya kalau kita sudah mendapatkan orang, manusia, makhluk yang tidak tahu apa-apa tentang DNA ingin menolong kita misalnya.
Dia hanya tahu sebab akibat aja. Dia ingin menolong. Kalau dalam beberapa waktu yang kita tetapkan dia belum mendapatkan solusi, ya tentu kita segera sadar dan segera kembali ya ke jalan yang benar. Baik, jangan salah jalan. Dan yang ketiga adalah DNA Pro akan reposisi. Jadi saya selalu 3 itu saya bocorkan. Nah, saya sama sekali tidak memprovokasi. Itu kita mempunyai hikmah pribadi masing-masing. Jadi setiap manusia tidak mempunyai hikmah yang sama ya teman-teman. Tetapi dengan jalan atau metode koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala kita mempunyai cara dan frekuensi yang sama ya. Ketenangan yang sama, kedamaian yang sama ya. Ya, saya hanya menyampaikan, memberikan semangat bahwa DNA akan kembali. Dana Anda aman ya, dana Anda aman, semua akan kembali. Cuman jangan sampai tarik-menarik antara apa yang Anda saksikan ya dalam rasa Anda dan juga pikiran-pikiran yang berubah-ubah ya. Karena sudah terbukti bahwa teman-teman pikirannya berubah-ubah ya. Kemarin senang, kemarin yakin, menyaksikan rasa yakin, tiba-tiba ada lagi bisikan, nonton tayangan yang tidak mendukung, membaca sosial media yang hanya sekedar hanya sekedar meramaikan lagi saja di sosial media, kita sudah berubah lagi. Jadi member DNA mudah berubah ya. Saya mengajak untuk tidak berubah ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terkoneksi, terus kawal dana Anda dan DNA juga dikawal terus ya. Terus berhubungan, terus lakukan berhubungan dengan orang-orang yang memang mempunyai ilmu ya, mempunyai pengetahuan lewat wakil rakyat di Komisi 6 DPR RI ya. Dan juga terus lakukan ya oleh yang mempunyai pengetahuan, oleh orang yang mempunyai pengalaman, berdiplomasi, birokrasi, terus tempel kuasa kuasa member ya, itu Ibu Yasmin Mumtaz, lewat juga berhubungan terus dengan Bapak Mufti Anam, berhubungan dengan bapak-bapak yang ada di Komisi 6 yang sudah terlihat di tayangan sebelumnya, itu terus di follow up ya. Saya hanya mengajar kita terkoneksi dengan Allah SWT. Hikmah apa yang sudah kita dapatkan itu ada pada diri kita masing-masing. Itu adalah ilmu ya. Itu adalah rezeki yang sudah diberikan, yang sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa ke dalam jiwa kita ya, dalam jiwa kita. Kiranya itu kita saksikan sebagai rasa yakin ya, yang harus kita tetap pertahankan, kita sambut ya. Rasa yakin itu karena itu adalah jawaban ya. Baik, semoga kita semua ya, member DNA dan dulur-dulur sekalian di seluruh tanah air, Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan video ini, semoga ada manfaatnya ya. Ini seperti berbelit-belit susah ya. Apa ini kan gitu, banyak yang bertanya-tanya seperti ya, ini adalah doa nafas ya, terkoneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah hati yang bersinar ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah mendapatkan hati yang bersinar, ya kita hidup dalam jiwa dan raga yang damai ya. Sukses selalu ya. DNA comeback stronger ya, dan kita aman, kita mendapatkan kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat. There's nothing personal, it's only for DNA. For